Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Ramadhani dan rekan-rekan saya yaitu Akbar Nur Azmi, Dian Endarwati, dan Fitria Auliani Sagita. Di sini kami ingin membahas tentang sejarah perang salib dan invasi Mongol. Untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam dari dosen pembimbing yaitu Bapak Haji Kamal Hasuna MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu Perang Salib. Perang Salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Islam atau Muslim di Palestina secara berulang-ulang mulai abad ke-11 sampai abad ke-13 dengan tujuan untuk merebut tanah suci dari kekuasaan kaum muslim dan mendirikan gereja dan kerajaan Latin di timur. Oke, baiklah. Terima kasih sebelumnya kepada saudari Nurul. Adapun materi selanjutnya yakni keadaan atau kondisi dunia ketika perang salib terjadi. Yang pertama, situasi di Eropa. Asal mula ide perang salib adalah perkembangan yang terjadi di Eropa Barat sebelumnya pada abad pertengahan. Selain itu juga menurunnya pengaruh Kekaisaran Bizantium di timur yang disebabkan oleh gelombang baru serangan Muslim Turki. Pecahnya Kekaisaran Carolingian pada akhir abad ke-9 dikombinasikan dengan stabilnya perbatasan Eropa sesudah pengkristenan bangsa-bangsa Viking, Slavia, dan Magyar telah membuat kelas petarung bersenjata yang energinya digunakan secara salah untuk bertengkar satu sama lain dan meneror penduduk-penduduk setempat. Usaha ini dinilai berhasil, akan tetapi para kesatria yang berpengalaman selalu mencari tempat untuk menyalurkan kekuatan mereka, dan kesempatan untuk memperluas daerah kekuasaan pun menjadi semakin tidak menarik lagi. Pengecualiannya adalah saat terjadi Reconquista di Spanyol dan Portugal, di mana pada saat itu kesatria-kesatria dari Iberia dan pasukan lain dari beberapa tempat di Eropa bertempur melawan pasukan Moor dari Islam yang sebelumnya berhasil menyerang dan menaklukkan sebagian besar semenanjung Iberia dalam kurun waktu 2 abad dan menguasainya selama kurang lebih 7 abad. Yang kedua, kondisi atau situasi Timur Tengah. Keberadaan Muslim di Tanah Suci harus dilihat sejak penaklukan bangsa Arab terhadap Palestina dari tangan Kekaisaran Bizantium pada abad yang ke-7. Ini sebenarnya tidak terlalu memengaruhi penziarahan ke tempat-tempat suci kaum Kristiani dan keamanan dari biara-biara dan masyarakat Kristen di Tanah Suci Kristen ini. Sementara itu, bangsa-bangsa di Eropa Barat tidak terlalu peduli atas dikuasainya Yerusalem yang berada jauh di timur, sampai ketika mereka sendiri mulai menghadapi invasi dari orang-orang Islam dan bangsa-bangsa non-Kristen lainnya seperti bangsa Viking dan Magyar. Akan tetapi kekuatan bersenjata kaum Muslim Turki Seljuk yang berhasil memberikan tekanan yang kuat kepada kekuasaan Kekaisaran Bizantium yang beragama Kristen Ortodoks Timur. Materi selanjutnya yaitu periode-periode perang salib. Yang pertama, perang salib 1 terjadi pada tahun 1095 sampai 1151 Masehi. Perang salib kedua terjadi pada tahun 1147 sampai tahun 1149. Perang salib ketiga terjadi pada tahun 1189 sampai tahun 1192. Adapun perang salib yang keempat terjadi pada tahun 1202 sampai tahun 1204. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dian Endarwati. Dipersilahkan, Dian. Oke, baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Saudara Akbar. Materi selanjutnya yakni kondisi sesudah perang salib. Perang salib pertama melepaskan gelombang semangat perasaan paling suci sendiri yang diekspresikan dengan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi yang menyertai pergerakan tentara salib melintasi Eropa dan juga perlakuan kasar terhadap pemeluk Kristen Ortodoks Timur. Next, materi selanjutnya yaitu peninggalan-peninggalan perang. Yang pertama, benua Eropa.
Perang salib selalu dikenang oleh bangsa-bangsa di Eropa bagian barat, di mana pada masa perang salib merupakan negara-negara Katolik Roma. Yang kedua, politik dan budaya. Meski benua Eropa telah bersinggungan dengan budaya Islam selama berabad-abad melalui hubungan antara semenanjung Liberia dengan Sisilia, banyak ilmu pengetahuan di bidang-bidang sains, pengobatan, dan arsitektur diserap dari dunia Islam ke dunia Barat selama masa Perang Salib. Yang ketiga, perdagangan. Kebutuhan untuk memuat, mengirimkan, dan menyediakan bala tentara yang besar menumbuhkan perdagangan di seluruh Eropa. Yang keempat, dunia Islam. Perang Salib memiliki efek yang buruk tetapi terlokalisir pada dunia Islam, di mana persamaan antara bangsa Frank dengan tentara Salib meninggalkan bekas yang amat dalam. Muslim secara tradisional mengeluarkan Saladin, seorang kesatria Kurdi, sebagai pahlawan perang salib. Yang kelima, komunitas Yahudi. Terjadi kekerasan tentara salib terhadap bangsa Yahudi di kota-kota di Jerman dan Hongaria. Belakangan juga terjadi di Prancis dan Inggris, dan pembantaian Yahudi di Palestina dan Syria menjadi bagian yang penting dalam sejarah antisemit. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Saudari Fitria, dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Dian untuk pemaparan materinya. Kemudian akan saya lanjutkan tentang serangan-serangan Mongol. Yang pertama kita masuk pada latar belakang bangsa Mongol ini sendiri. Asal mula bangsa Mongol berasal dari masyarakat hutan yang mendiami Siberia dan Mongolia di sekitar danau pegunungan Altani, tepatnya di bagian barat Laut Cina. Kemudian kita masuk pada perkembangan bangsa Mongol. Bangsa yang dipimpinnya itu meluaskan wilayah ke Tibet atau Cina Barat Laut dan Cina tahun 1213, serta dapat menaklukkan Beijing tahun 1215. Ia menumbuhkan Turkistan tahun 1218 yang berbatasan dengan wilayah Islam yakni Khawarazm Shah. Kemudian ada invasi-invasi Mongol. Wilayah kultur Arab menjadi jajahan Mongol setelah Baghdad ditaklukkan oleh Hulagu Khan tahun 1258. Sekian video presentasi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.